Kisah dalam suatu masa, di dua kerajaan besar hiduplah dua orang bayati bernama Viola dan Devina. Mereka membumi di dua belah kerajaan yang berlainan, yaitu kerajaan Sadara dan kerajaan Akara. Kalakian segala itu berganti saat buku Nabastala mesti dilakukan ritual tahunan. Wahai Baginda, Nabastala mesti segera dilakukan ritualnya. Baiklah. Lakukan esok pada pukul 8 malam. Siap, Baginda. Syah dan jauh di sana, kerajaan Akara menilik betapa sejarahnya kerajaan Sadara. Sang raja merasa ingin memiliki segala kekuatan dan kekuasaan yang datang dari buku Nabastala yang berada di pihak kerajaan Sadara. Assassin! Siap, Baginda. Nabastala akan menjalankan ritualnya. Kalian berdua cari tahu waktu pastinya. Kita akan mengambil alih dari sihir Nabastala itu. Baiklah, Baginda. Maka hengkanglah sang asasin berlindung-lindung ke kerajaan Sadara. Kalakian sampai di sana, sang asasin diam di punggur kerajaan. Siapkan semuanya untuk besok malam. Siap, Baginda. Siapkan semuanya sebelum pukul 7 malam. Siap, Baginda. Maka mendengar perkara itu, asasin pergi kembali ke kerajaan Akara untuk ikbar atau penyampaian berita kepada Baginda Raja. Baginda, kami memperoleh berita perihal waktu ritual Nabastala. Sabdakanlah. Malam esok, tepatnya pukul 7 malam. Kerja bagus, Assassin. Ada apa ya? Mengapa karus sekali? Kerajaan kita akan meraih kekuasaan dari Nabastala esok hari. Apa? Jangan, Ayah. Jangan memulai pertempuran. Hah? Kau putri kecil, jangan mencampuri urusan kami. Sepengetahuanku, Nabastala dikuasai oleh kerajaan Sadara. Ah, benar, Viola. Wahai Viola, bolehkah kita pergi sebentar? Tentu saja, sahabatku. Viola, bukankah kerajaanmu mau kekuasaan Nabastala? Iya, benar. Ada apa? Diriku ingin mengetahui jalan balik bumi itu. Oh, baiklah. Ayo pergi kepada ayangku. Tolong ceritakan tentang buku Nabastala itu. Temanku ingin mengetahuinya. Jadi Betty-Bettyku, Nabastala merupakan buku dari 2 tahun yang lalu yang menyatukan semua kerajaan saat itu melalui pergolakan antara kerajaan Sadara, Akara, Adanata, dan Arakida. Akan tetapi, ada satu penyihir yang menyatukan dan menghentikan semua sihir yang mereka punya ke dalam satu mantra. Semuanya pun damai, artinya semua sihir itu disimpan dalam satu buku yaitu Nabastala dan dijaga turun-temurun oleh penyihir itu. Jikalau Nabastala dikuasai oleh keturunan selain penyihir, maka Nabastala akan kehilangan kesaktiannya dan terjadi kebinasaan. Oh, baiklah. Terima kasih ya, Oyang. Iya, sama-sama Betty-Bettyku. Kalakian Davina merasa sedih. Ia bertekad akan menyampaikan rencana ayahandanya kepada Viola pada esok pagi. Namun, naas saat Davina melanak keluar kerajaan, asasin menyadarinya. Davina pun dibawa ke hadapan raja. Putrimu hendak pergi ke Sadara untuk menghancurkan rencana kita. Dasar putri tidak berguna. Ayah! Hukum dia sekarang. Baik, Baginda. Tidak, Hukum. Ayah! Tidak! Namun, segala usaha Davina sia-sia. Ia dibawa oleh penjaga ke dalam penjara. Pagi pun berlalu. Apias hendak melihat anaknya yang berada di dalam penjara. Ayah, hentikan rencanamu. Hentikan anakku. Apa kau tidak tahu betapa saktinya Nabastala?
Apa kau ingin kerajaan kita terus menderita? Tidak, Ayah. Namun, jika Nabastala di tangan... Diam anakku. Baiklah, aku akan menghentikan rencana itu. Prajurit, lepaskan dia. Baiklah, Baginda. Peganglah cincin ini seperti kau memegang janjiku. Panglima, Siap, Baginda. siapkan pasukanmu. Baiklah. Pasukan berkumpul. Siap, Panglima. Hatta Raja Akara memerintahkan Assassin untuk pergi ke Sadara dan memberikan sinyal jika Nabastala sudah terputus dengan pemilik sihirnya. Syahdan, pergilah sang Assassin diiringi seluruh pasukan ke Sadara dengan melana Assassin mulai memata-matai Sadara yang akan memulai ritualnya. Tepat pada pukul 5 petang, seluruh pihak Sadara sudah berkumpul untuk memulai ritual. Sang penyihir sudah memulai melepaskan sihirnya. Assassin memberi sinyal kepada Raja sebagai tanda bahwa ritual segera dimulai. Raja menyerang dan memotong Nabastala dari tangan penyihir, dan terjadilah Maharana. Kalakian sial sang penyihir dapat mengira dan melarikan diri bersama buku itu. Peramal, Siap, Baginda. cepat carikan penyihir itu. Baik, Baginda. Maka di lain pihak penyihir tampak tidak jauh dari Maharana. Ia sudah sekarat bersama buku itu. Hatta seorang warga dari kerajaan Sadara melihatnya. Tidak, apa yang kamu lakukan di sini? Ayo berikan ini kepada Raja cepat. Bagaimana aku bisa mengetahui keberadaan Raja? Pergilah ke belakang kerajaan. Baiklah. Nabastala, tunggu. Ada apa? Berikan buku itu kepadaku. Tidak mau. Aku adalah penjaga buku itu. Oh, baiklah. Syahdan, Selina pun mengkurniakan buku itu. Lalu penjaga menghilang menemui Raja. Bagaimana ini? Kita sudah kehilangan bukunya. Dasar Panglima tidak berguna. Bagin! Nabastala ada di Raja Sadara, Baginda. Di manakah dia? Tepat di belakang pohon itu. Baginda Raja, ini bukunya. Viola! Berhenti di situ kau pengkhianat! Apa yang terjadi? Semua ini berubah setelah aku dihukum oleh ayahku. Kau pengkhianat! Akara telah merebut Nabastala. Apa? Ayahku? Bagaimana tidak tahu? Di sini aku mendengar suara bisikan ayahku, dan aku pun mencari sumber suara tersebut. Aku pun menemukannya dan menghampirinya. Saat aku menghampirinya, ternyata ayahku sedang merencanakan perang. Aku berusaha menghentikan rencana itu, tetapi semuanya gagal. Ayahku memarahiku dan mengetahui bahwa aku berniat untuk kabur. Akhirnya, aku dimasukkan ke dalam penjara. Pada
saat aku di penjara, aku bernegosiasi kepada ayahku agar tidak melakukan rencana itu. Akhirnya ayahku setuju tidak melakukan peperangan itu. Aku mengasihkan cincin sebagai tanda janji kepada ayahku. Aku bisa keluar dari penjara setelah aku 1 hari berada di dalam penjara. Ternyata semua omongan ayahku bohong, hanyalah agar aku berhenti mengoceh. Dan ayahku tetap merencanakan perang. Setelah aku 1 hari keluar dari penjara, aku melihat keadaan semuanya menjadi hancur. Dan aku pun pergi menghampiri Viola. Ayah! Devina, bergabunglah dengan Sadara. Apa maksudmu? Sekarang kerajaanmu telah hancur. Mari bergabung dengan Sadara. Bagaimana ini? Temannya Nafasala ikut penyihir Raja. Mustahil Baginda. Sihir tidak akan bisa aktif tanpa penyihir. Baiklah, musnahkanlah Nafasala. Apakah kau yakin, Baginda? Ya, Nafasala sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Dengan adanya Nafasala, peperangan dari 3 kerajaan yang lainnya bisa terjadi. Baiklah, Baginda. Dan pada akhirnya, raja pun memusnahkan lugu itu. Seluruh penghuni kerajaan menjana kejadian itu. Kalahkan semua peperangan kunci. Mereka kembali hidup damai. Setelah segera dilakukan ritualnya. Temanku ingin Cepat carikan penyihir itu. Terus. Tadi tangannya mes, tangan pinggir. Mes. Ayo, jarang enek. Masa lo ngene-ngene.